Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita akan melanjutkan ya materi kita selanjutnya. Nah, sebelumnya tadi Bapak sudah men-share video pembahasan mengenai tugas kalian. Nah, sekarang kita akan membahas materi pokok kita pada hari ini, yaitu mengenai entitas anak dan asosiasi. Nah, kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas merger dan konsolidasi, sekarang kita baru akan membahas entitas anak dan ada bonus entitas asosiasi di sini. Oke, langsung aja kita mulai mengenai apa itu entitas anak dan entitas asosiasi. Nah, entitas anak itu merupakan sebuah entitas yang intinya adalah dia dikendalikan. Dikendalikan oleh siapa? Nah, yang jelas di sini adalah induk. Nah, induk ini adalah investor. Nah, jadi sebelumnya ada sebuah perusahaan nih, dia berinvestasi. Nah, hasil dari investasinya itu dia dapat mengendalikan perusahaan lain. Nah, perusahaan yang dikendalikannya itu atau perusahaan lain yang dikendalikannya itulah yang nanti akan menjadi entitas anaknya. Ya, kalau kemarin kalian sudah belajar contoh kasus ya, kalian belajar itu Indofood mengakuisisi Pinhill. Nah, Pinhill itu nanti akan menjadi entitas anaknya si Indofood. Nah, entitas anak ini beda dengan entitas merger dan konsolidasi. Nah, entitas anak ini dia tetap bergerak sendiri. Dia tidak bubar. Setelah dibeli dia masih jalan seperti aktivitas normalnya. Jadi nggak langsung bubar, nggak hilang kayak di merger. Jadi entitas anak ini dia tetap beroperasi. Dan meskipun dia anak dan induk, status badan hukumnya mereka berbeda, mereka sendiri-sendiri. Nah, hanya anak ini tetap dia dikendalikan oleh si induk, tapi secara hukum mereka berdua adalah subjek hukum yang berbeda. Itu ya. Nah, itu mengenai anak. Nah, intinya tadi Bapak jelaskan adalah dikendalikan. Apa sih maksudnya dikendalikan itu? Nah, PSAK nomor 22 itu mendefinisikan pengendalian itu adalah sebuah hak investor untuk menguasai atau memiliki power untuk menguasai kegiatan operasional dan keuangan. Nah, definisi ini lebih diperjelas lagi melalui PSAK 65 tentang laporan konsolidasi, di mana di PSAK 65 ini dia lebih didefinisikan lagi. Jadi lebih diperjelas lagi. Suatu entitas itu dikatakan dia merupakan entitas anak suatu perusahaan lain jika perusahaan lain tersebut pertama dia dapat mengatur kegiatan operasionalnya. Nah, kegiatan operasionalnya ini maksudnya dia adalah memiliki power ya, jadi merubah mengatur arah kebijakan perusahaan, arah operasional perusahaan itu dapat diatur oleh investor. Nah, investor dalam hal ini adalah perusahaan lain, dan perusahaan lain ini dia menjadi induk. Tuh. Nah, terus yang penting dia kedua kriterianya dia dapat mengatur distribusi pembagian laba. Kalau misalnya kita hanya memiliki pengaruh biasa ya, pengaruh pasif, kita tuh hanya dapat hak laba aja. Nah, ini dia nggak hanya dapat hak dari laba, laba dari perusahaan anak. Perusahaan induk atau investor ini, dia nanti juga kalau dia memiliki pengandalian, itu dia punya hak bagian labanya langsung. Nah, misalnya anak labanya 100.000, induk itu memiliki 90% kepemilikan kekuasaan pengendalian anak, berarti 90.000 itu laba dapat diakuisi induk sebagai laba dari entitas anaknya. Itu kelebihannya kalau dia mengendalikan. Dan
Kalau kondisi ini terjadi, itu berarti dia mengendalikan. Terus dapat merubah visi misi. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang poin 1. Nah, jadi kriterianya itu entitas anak itu. Atau jadi entitas anak itu dikendalikan induk. Nah, di mana ciri-ciri pengendalian itu adalah 3 ini tadi. Nah, seperti Bapak jelaskan. Jika suatu perusahaan itu ada indikasi 3 ini, itu berarti dia entitas anak dan dia dikendalikan oleh perusahaan lain. Nah, itu tentang entitas anak. Nah, yang satunya entitas asosiasi. Entitas asosiasi ini sama sih sebenarnya, dampak dari hasil investasi ya, sebenarnya sama seperti anak tadi. Tapi dia di sini bukan pengaruhnya, itu bukan pengaruh untuk mengendalikan. Nah, di sini sebutannya adalah pengaruh signifikan. Dikatakan memilih pengaruh signifikan itu pertama jika terdapat indikasi beberapa indikasi yang sebagai berikut ini. Jadi nih, pertama, misalnya sebuah perusahaan A itu investasi, dia membeli mengakuisisi perusahaan B. Nah, di perusahaan B itu nanti si perusahaan A itu anggota di perusahaan A itu ternyata menjadi salah satu dewan direksi, entah dia jadi direkturnya atau bisa jadi dewan komisaris di perusahaan B. Nah, itu adalah salah satu indikasi adanya pengaruh signifikan. Nah, jadi si perusahaan A ini ternyata dia memiliki sebuah pengaruh signifikan di perusahaan B. Buktinya apa? Oh, Pak ini yang merupakan direktur di perusahaan A itu ternyata dia juga jabat sebagai dewan komisaris di perusahaan B. Nah, ini berarti ada indikasi si A itu memiliki pengaruh signifikan ke perusahaan B. Nah, memiliki hak untuk ikut serta dalam membuat kebijakan di lingkungan manajemen. Nah, jadi kalau misalnya A yang poin 1 ini sudah ada indikasi, otomatis di perusahaan B itu si perusahaan A ini pasti dia nanti punya peran dalam membuat kebijakan arahnya manajemen si perusahaan B. Ya karena apa? Ya karena orang yang di perusahaan A itu ikut serta di perusahaan B. Nah, tapi ini berbeda dengan yang namanya istilahnya mengubah kegiatan operasional. Dia beda dengan mengendalikan. Pengaruh signifikan ini dia hanya ikut serta, jadi memberikan pendapat supaya sebuah kebijakan itu terbentuk. Tidak dia mengatur sesuai dengan keinginannya sendiri, mengubah dengan keinginannya sendiri. Beda dengan mengendalikan. Jelas ya, bedanya mengendalikan sama ikut serta itu beda sekali. Kalau mengendalikan itu saya ngomong A, ya otomatis si perusahaan B yang anak ini yang saya kendalikan itu ya harus ngikuti omongan saya, harus ngikuti A juga. Tapi kalau pengaruh signifikan ini, kita hanya memberikan sebuah ide gagasan, tapi tidak merubahnya. Itu ya. Jadi beda antara mengendalikan sama ikut serta. Nah, adanya transaksi-transaksi khusus yang material di antara investor dan investee. Nah, saya contohkan tadi si A sama B. Si A ini yang investasi ke B tadi. Itu ternyata ada sebuah kerjasama tertentu. Nah, jadi si A ini dia ngejual barang dagangannya ke B. Ada sebuah perjanjian. Nah, si B juga ternyata ada sebuah perjanjian juga sama A. Dia bisa ngebeli suatu item tertentu dari si A dengan harga yang murah. Itu namanya transaksi khusus yang material. Jadi adanya ya itu tadi transaksi-transaksi istimewa. Nah, kalau kalian pernah dengar yang istilah pihak berafiliasi, berelasi di laporan keuangan. Nah, pihak-pihak berelasi dan berafiliasi itulah salah satunya adalah entitas asosiasi ini.
Jadi pihak yang memiliki hubungan khusus. Tuh. Nah, salah satunya indikasinya yang 4 ini tadi. Ada tukar menukar personil manajerial. Nah, ini sama seperti yang atasnya sebenarnya. Ya, jadi itu entitas asosiasi ini adalah entitas yang memiliki hubungan khusus sebenarnya. Hubungannya itu terbentuk karena apa? Adanya tadi kepemilikan saham. Itu. Tapi belum tentu juga ada kepemilikan saham. Kalau misalnya tidak ada 4 indikasi ini, kita tidak bisa menyebut perusahaan yang kita tanamkan sahamnya itu merupakan entitas asosiasi kita, belum tentu. Tapi kalau seandainya ada 4 indikasi ini, salah satu saja itu kita bisa menyebutnya sebagai entitas asosiasi atau entitas berafiliasi yang memiliki hubungan khusus. Itu ya. Jadi itu ya mengenai ya konsep dan definisi dari entitas anak dan asosiasi. Jadi kalau entitas anak itu dia adalah dikendalikan, tapi kalau entitas asosiasi itu dia lebih adanya pengaruh signifikan. Itu bedanya. Nah, berikutnya kita itu akan membahas bagaimana sih bisa terbentuknya sebuah entitas anak dan asosiasi. Nah, ini. Jadi sebenarnya ada 2 anak-anak. Cara terbentuknya entitas anak dan asosiasi ini pertama melalui tahap akuisisi saham kepemilikan, di mana ini kita investasi dengan membeli saham atau mengambil alih kepemilikan saham perusahaan lain. Itu yang tahap pertama. Tahap kedua itu melalui yang namanya spin off atau dengan mengalihkan aset dan kewajiban yang dimiliki suatu perusahaan untuk membuat perusahaan yang baru. Nah, itu ada 2 tahap. Kita akan bahas dulu tahap pertama ini. Memang intinya 2 tahap ini intinya adalah investasi. Tapi investasinya melalui 2 jalur lah ibaratnya. Pertama, dia caranya dengan mengakuisisi saham kepemilikan perusahaan yang ingin dia jadikan anak atau entitas asosiasi. Nah, dulu kita itu udah pernah belajar di AKM 2 ya. Investasi saham yang pengaruhnya itu pasif. Masih ingat kan? Yang kepemilikannya kalau kita investasi itu masih di bawah 20%. Nah, kalau kita investasi di bawah 20%, ini kecenderungan itu pengaruhnya masih pasif. Nah, jadi tidak ada pengaruh apa-apa. Kita tuh hanya punya hak untuk bagi hasil aja, dividen, dan ikut rapat pemegang saham. Nah, entitas penerbitnya yang kita beli sahamnya itu masih kita sebut sebagai investee. Nah, PSAK acuannya PSAK 71 dan metode pencatatannya itu fair value through comprehensive income dan fair value to profit and loss. Itu metodenya yang kita pelajari dulu di AKM 2 ya. Nah, kalau investasinya itu udah di antara 20 sampai 50% kepemilikannya, itu akan cenderung menjadi kita akan memiliki sebuah pengaruh yang aktif. Nah, inilah yang nanti bisa jadi kita nanti bisa memperoleh pengaruh signifikan. Tapi bisa jadi tidak juga. Tergantung nanti kondisinya. Apakah kondisi pengaruh signifikannya itu bisa terbukti? Buktinya apa? Ya buktinya ini tadi ada indikasi dari 4 ini. Nah, itu. Jelas ya? Nah, jadi kalau dari 20 sampai 50% kita tuh bisa memiliki pengaruh yang signifikan. Tapi kita harus membuktikan dulu benar nggak itu punya pengaruh yang signifikan. Dengan apa? Dengan indikasi 4 ini tadi. Nah, kalau udah terpenuhi 4 indikasi tadi, barulah kita bisa menyebutnya sebagai entitas asosiasi. Tuh. Nah, metodenya nanti pencatatan ekuitas. Nah, ini nanti akan kita pelajari ekuitas.
Nah, berikutnya, kalau dia investasinya itu lebih dari 50% kepemilikannya. Ini sama, dia nanti kita akan menjadi pengaruh aktif. Dan disinilah kita bisa nanti pengaruhnya itu pengaruh untuk mengendalikan. Nah, kalau sudah ada indikasi pengaruh pengendalian, yang indikasinya 3 tadi ini, nah, maka kita baru dapat menyebutnya itu sebagai entitas anak kita. Tuh. Jadi itu ya sifat-sifat dari sebuah investasi. Investasi saham kepemilikan. Kita kalau belinya antara 20 sampai 50%, kita bisa memiliki pengaruh signifikan di situ. Tapi harus dibuktikan dulu. Buktinya ada nggak yang kriteria 4 ini tadi? Kalau ada, kita baru bisa menyebut entitas yang kita investasikan tersebut sebagai entitas asosiasi. Kalau dia lebih dari 50%, ini kita bisa memiliki pengaruh mengendalikan, dan itu bisa menjadi entitas anak kita. Nah, jadi itu terbentuknya entitas anak asosiasi melalui akuisisi saham itu ya alurnya seperti yang Bapak jelaskan tadi. Dari kepemilikan sahamnya sampai indikasi-indikasinya, barulah nanti kita bisa mengklaimnya tuh. Nah, itu kalau dia terbentuknya ya dari akuisisi investasi. Nah, bisa juga investasi anak, atau kita ingin membentuk sebuah entitas anak, ini khusus untuk anak aja ya, tidak asosiasi, itu melalui mekanisme spin off. Nah, ini yang kedua, tapi ini hanya berlaku untuk entitas anak, asosiasi tidak bisa. Nah, apa sih mekanisme spin off ini? Nah, itu adalah mekanisme di mana nanti calon induk itu dia memisahkan beberapa aset dan kewajibannya untuk ditransfer, sehingga nanti dapat terbentuklah suatu perusahaan yang baru. Perusahaan barunya inilah yang nanti akan disebut sebagai anaknya. Nah, jadi mekanismenya itu yang namanya spin off. Banyak, ada beberapa kasusnya di sini di Indonesia. Spin off itu contohnya BNI. BNI itu dia memisahkan beberapa aset dan kewajibannya untuk membentuk sebuah entitas baru. Apa entitas barunya? Itu namanya PT BNI Syariah. Nah, jadi BNI Syariah itu sebenarnya hasil mekanisme spin off-nya BNI. Jadi dia tadinya BNI Syariah itu merupakan unit usaha, unit usahanya si BNI, bagian dari BNI. Tapi dia pecah, dia jadikan sebuah perusahaan sendiri. Nah, itu namanya mekanisme spin off itu ya. Jadi itu dua mekanisme munculnya entitas anak dan asosiasi. Oke. Jadi itu ya, itu terkait dengan konsepnya, konsep dan definisi, dan bagaimana cara terbentuknya entitas anak dan asosiasi. Nah, pembahasan kita berikutnya, kita akan membahas mengenai akuntansinya. Nah, sekarang baru bahas akuntansinya, tapi untuk pertemuan ini kita bahas dulu akuntansinya masih yang pertama ya. Ini yang entitas anak dan asosiasi sampai besok, pertemuan besok. Nah, ini pendahuluannya dulu ya akuntansinya. Nah, untuk akuntansi anak dan asosiasi, nah kita mulai dulu proses pengakuan. Jadi di mana-mana akuntansi itu kita bahasnya pasti di pengakuan dulu, pengakuan dan mencatat. Di sini kita akan belajar dulu bagaimana seandainya itu sebuah entitas anak dia terbentuk melalui proses spin off. Jadi bagaimana perusahaan induk nanti mencatatnya dan mengakuinya. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan ya, spin off itu secara konseptualnya
dia memisahkan aset dan kewajibannya dan ditransfer untuk membentuk sebuah perusahaan yang baru. Nah, supaya kalian lebih gampang, di sini udah Bapak kasih contoh ilustrasi. Di sini PT Monmon Corporation bermaksud menciptakan sebuah anak perusahaan khusus pembuat robot gorila. Di sini dia membuat perusahaan PT anaknya itu menggunakan mekanisme spin-off. Nah, jadi dia mentransfer beberapa aset dan kewajiban. Nah, ini nih. Ini asetnya nih, kas, persediaan, tanah, bangunan, dan akumulasi penyusunan bangunannya, peralatan, ada akumulasi penyusunan peralatannya, dan terus sama hutang. Ini yang ditransfer dia untuk dibentuk sebuah perusahaan yang baru. Nah, lanjutannya. Nah, perusahaan baru tersebut nanti namanya adalah PT Blue Gory. Nah, untuk membentuk PT Blue Gory ini, jelas untuk membentuk sebuah perseroan terbatas sebagai syarat pembentukan perusahaan itu wajib menyetor sebanyak 100.000 lembar saham dengan nilai par per lembarnya itu 1. Nah, selain itu, untuk membentuk perusahaan anak yang baru ini, si Monmon Corporation tadi menghabiskan uang sebesar 10.000. Yang 10.000 itu meliputi biaya hukum dan administrasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana proses pengakuan dan pencatatan yang dilakukan oleh PT Monmon selaku induk dan PT Blue Gory selaku anak usaha yang baru terbentuk? Jadi di sini nanti ada dua pihak yang mencatat. Yang pertama adalah Monmon selaku induknya, lalu PT Blue Gory selaku anak yang baru lahir tadi. Oke, langsung aja ya. Nah, pertama si PT Monmon, induk perusahaan. Nah, di sini si PT Monmon itu dia perlu terlebih dahulu menentukan apa? Menentukan nilai investasi. Jadi seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, membentuk entitas anak itu merupakan dampak dari sebuah investasi. Jadi, mau tidak mau, perusahaan yang membentuk perusahaan anak atau entitas anak itu dianggap sebuah investasi. Jadi nanti PT Monmon Corporation selaku induk ini akan mengakuinya sebagai investasi. Nah, untuk lebih mempermudahnya nih, nah ini kan muncul nilai 125.000 ya. Nah, coba nanti kita selesaikan melalui Excel. Nah, ini tadi kan si Monmon itu mentransfer ini ya, item-item ini. Dimana item-item ini nanti ditransfer untuk membuat sebuah PT baru yang namanya PT Blue Gory. Tahap awal tadi untuk si Monmon Corporation. Nah, si Monmon ini perlu menentukan dulu nilai investasinya. Isinya ke PT Blue Gory. Tadi Bapak jelaskan ya, Bapak ulangi lagi bahwa mekanisme spin-off ini itu meskipun dia memisahkan aset sendiri, dia itu tetap masuk dalam kategori investasi. Jadi di sini kita perlu dulu menentukan berapa sih nilai saldo akun investasinya. Nah, untuk menentukannya itu kita perlu dulu menentukan berapa sih nilai bukunya nanti atau nilai aset bersihnya PT Monmon yang akan baru terbentuk itu. Jadi sama, menentukan nilai aset bersih. Jadi
aset yang udah kita transfer ini, nah kita tentukan dulu nilai aset bersihnya. Tuh. Nah, berapa nih di sini nih? Coba kita hitung sama-sama ya. Kas, persediaan tanah, bangunan dikurangi akumulasi, ditambah peralatan dikurangi akumulasi. Mari kita hitung bersama-sama. Jadi ini ditambah ini ya, persediaan ditambah tanah, nah ditambah bangunan. Nah, bangunan ini kita kurangkan dulu dengan akumulasi penyusutannya. Jadi 70.000 dikurang 35.000 berarti kan 35.000 ya. Nah, ini ditambah lagi peralatan. Nah, peralatan dikurangi penyusutannya, akumulasinya. Jadi di sini nilai bukunya adalah 20.000. Nah, jelas ya? Nah, ini nilai asetnya. Nah, lalu nilai hutangnya ya ini hutang banknya, karena ada satu ini yang ditransfer ya kan. Berarti nilai aset bersih itu adalah 135.000 dikurangi hutang. Nah, aset bersihnya berarti 125.000. Ini yang akan menjadi aset bersihnya nanti si PT Blue Gory. Dan ini juga yang akan menjadi nilai investasi Monmon Corporation atas PT Blue Gory. Itu jelas ya sampai di sini. Nah, tahap berikutnya kita baru tahap untuk mencatat. Nah, untuk mencatat ini pertama dari pihak Monmon Corporation. Di sini jelas sekali, nah si Monmon Corporation pasti akan mengeluarkan kas, persediaan tanah, bangunan serta akun-akun ini. Semua ini akan dikeluarkan oleh Monmon Corporation dan ditransfer ke si PT Blue Gory tadi. Berarti ini nanti bakal di kredit, ya kan? Kas, persediaan, bangunan di kredit. Sini aja kreditnya. Nah, sama peralatan. Nah, kalau akumulasi penyusutan itu kan kalau dia berkurang atau dikurangkan, dia pasti otomatis pindah ke debit. Nah, kita pindahkan dulu karena ini akan kita keluarkan. Nah, berapa aja nih nilainya? Kita pindahkan lagi. Nah, di sini nanti ada yang namanya saldo investasi yang udah kita cari tadi. Oh ya, ini masih kurang ya, masih kurang, kita kurang mengeluarkan ini nak. Nah, ini jangan lupa ini, karena kan hutangnya juga ditransfer kan. Kalau ditransfer berarti karena hutang itu sisi normalnya adalah kredit, kalau dia ditransfer berkurang itu akan jadi debit. Nah, ini kita taruh sini. Nah, akumulasi peralatan, bangunan, ini kita keluarkan semua. Ini akan ditransfer ke si PT Blue Gory. Nah, satunya ini apa? Nah, ini nanti muncul yang namanya akun investasi pada PT Blue Gory. Ini yang kita cari tadi, nak. Nah, ini pindah aja dulu.
Ini berapa nilainya? Nah, ini yang kita cari tadi di sini. Nilai aset bersih ini. Nah, inilah nilai investasinya. Nah, pindahkan. Nah, inilah yang dicatat sama Monmon untuk mentransfer aset-aset dan kewajibannya, dan juga nanti mengakui akun investasi atas kegiatan mentransfer ini. Coba kita cek ya, balance enggak dengan zoom. Nah, balance. Oke. Nah, ini untuk mencatat transaksi transfer, itu transfer aset dan kewajiban untuk membentuk PT Blue Gori. Ini yang di sisi Monmon. Jadi Monmon yang mencatat induknya. Ini saya kasih induk. Nah, untuk berikutnya kita ini juga perlu mencatat, tadi kan ada ya nak ya, biaya untuk membentuk PT baru. Nah, biaya spin off ini nanti yang menanggung itu adalah induk nak, bukan si perusahaan baru yang baru berdiri tadi. Jadi si Monmon ini selain mencatat pengakuan investasi ini serta transfer aset dan hutang ke PT Blue Gori, dia juga perlu mencatat yang namanya biaya administrasi, beban-beban tadi. Jadi sehingga dia mengakui beban administrasi terhadap apa? Terhadap kas. Tadi kan dia mengeluarkan biaya-biaya legal sama biaya-biaya hukum tadi 10.000. Nah, ini perlu dicatat. Jadi ini ya yang dicatat oleh si PT induk. Yang Monmon ini. Monmon kan induknya, dia membentuk sebuah PT anak. Jadi Monmon mencatat investasi PT Blue Gori. Nah, terus bagaimana Pak anaknya yang baru lahir itu? Sini si PT Blue Gori. Nah, si PT Blue Gori ini kan otomatis dia bakal menerima kas persediaan tanah dan bangunan yang ditransfer dari Indo. Berarti ini kita pindahkan nak. Kalau menerima aset berarti dia ada di debit, ya kan? Ya kan? Nah, kas di debit, persediaan di debit, tanah di debit, bangunan di debit, peralatan di debit. Nah, terus kreditnya apa? Ya ini. Kreditnya adalah hutang bank serta akumulasi itu. Sudah kita pindahkan semua ya. Jadi inilah yang ditransfer ke PT Blue Gori selaku entitas baru. Nah, untuk tahap berikutnya itu belum selesai. Nah, kalau PT itu baru terbentuk, otomatis kan ada yang namanya modal disetor toh, ya kan? Nah, jadi di sini si PT Blue Gori juga wajib untuk mencatat komponen ekuitasnya. Jadi tadi di soal itu diuraikan bahwa untuk mendirikan PT Blue Gori ini itu dia semua aset bersih yang dikonversi itu akan dikonversi menjadi saham. Jadi untuk menerbitkannya tadi kan ada modal yang disetor kan. Setor itu dia dalam bentuk saham. Berapa saham yang diterbitkannya tadi? Itu sebesar 100.000, ya kan? Ini di soal nah. Nilai parnya berapa? 1, ya kan? Nah, jadi modal setornya adalah 100.000.
Tetapi nilai aset bersih yang disetorkan oleh PT Monmon itu nilainya tidak sama seperti modal yang dia setorkan sesuai dengan nilai par saham tersebut. Iya kan? Nah, kalau tidak sama tersebut berarti ada tambahan modal yang tambahan modal yang telah disetor. Dan inilah yang namanya agio saham. Ini sebesar 25.000. Loh Pak, dari mana 25.000 itu Pak? Ingat yang tadi nak. Kita balik lagi ke sini. Set. Nah, nilai aset bersih ini itu kan nilai aset bersih yang disetorkan ke PT Blue Gori. Jadi itulah modal bersihnya sebenarnya nah, di luar hutangnya. Nah, nilai aset bersih inilah itu adalah total ekuitas sebenarnya. Nah, total ekuitas itu kan kalau kita menerbitkan perusahaan baru itu kita otomatis menerbitkan saham. Dikonversi ke saham maksudnya. Nah, di sini sahamnya itu berapa nilainya yang diterbitkannya? 100.000 lembar dengan nilai per lembarnya 1 per lembar. Makanya nilai modal disetornya adalah 100.000. Tetapi ternyata nilai aset bersihnya itu lebih tinggi. Makanya lebih tinggi dari modal disetor sahamnya. Sisanya itu lari ke mana? Ya lari ke agio saham atau tambahan modal di setor. Tuh. Coba kita tes ya, sama enggak nilainya. 175.000 langsung. Nah, sama 175.000. Nah, jadi itu ya untuk pembentukan sebuah entitas anak dengan mekanisme spin-off atau pemisahan nilai aset itu seperti ini. Ini akuntansinya. Jadi ada dua pihak yang melakukan pencatatan dan pengakuan, yaitu pihak induk dan PT anak yang baru berdiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas pengakuan itu kalau terbentuknya entitas anak dan asosiasi kalau dia dari proses investasi akuisisi atau membeli saham. Tapi untuk pertemuan ini, pembahasan berikutnya itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi cukup dulu ya untuk pertemuan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.